البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari 3 muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan terakhir berhubungan dengan perkara terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Apa itu? Inda sigar. Apa itu Muhammad? Perkara terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Tayyib asy-syirk. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok syirik menjadi perkara terbesar yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ada apa dengan kesyirikan? Indak ya Aba Mujahid. Karena syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena parahnya hal ini, dia merupakan perkara yang dilarang yang paling besar di antaranya. Yang lainnya, Indah Umair. Dikarenakan kesyirikan merupakan kezaliman yang paling parah. Kenapa? Karena dia memberikan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah. Karena ibadah adalah kekhususan Allah. Tatkala diberikan kepada selain Allah, ini perbuatan zalim yang mencapai puncak kezaliman. Tidak ada kezaliman yang lebih besar melebihi apa? Kezaliman ini. Yang lainnya apa? Aba Zaid. Yang menunjukkan atau yang menjadikan syirik sebagai perkara terbesar yang dilarang. Nah, karena kesyirikan bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia. Karena hal itu memalingkan dari tujuan kita diciptakan, ya pelarangan terhadapnya, pelarangan yang sangat keras. Baik. Dan telah kita lewati pembagian syirik. Naam. Manis syuja'. Naam falyakum. Usrudha sardan. Pembagian syirik dari awal sampai akhir dengan cepat. Nah, minal aba mutazawijin. Nah, ikhwan, itu tadi pembagian syirik secara terperinci. Nah, dengan jenis-jenisnya. Dengan memahami itu, seorang akan bisa paham biidznillah semua jenis-jenis kesyirikan masuk kategori yang mana. Naam, kategori syirik akbar ataupun syirik asghar. Kemudian syirik akbar jenis yang mana? Apakah syirik akbar pada sisi rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifat? Kemudian syirik pada sisi uluhiyah masuk jenis yang mana? Apakah pada ketaatan ataukah pada kecintaan ataukah pada doa ataukah pada niatan? Kemudian syirik asghar, ini masuk yang zahir, yang nampak atau yang khafi, yang tersembunyi. Kemudian yang nampak ini masuknya pada ucapan ataukah yang berupa perbuatan. Dengan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari untuk bisa mengenali kesyirikan. Bismillah, seorang dengan mempelajari itu
bisa mengenal dan menjauhinya. Kenapa ikhwan? Karena kita mengenal kesyirikan untuk kita jauhi. Sebagaimana dikatakan dalam bait syair, "Arraftu syarra la lisyarri walakin litawaqih. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fi." Atau "Wa man lam ya'rifis syarra minal khairi yaqa' fi." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk aku berhati-hati darinya agar bisa menjauhi. Karena seorang yang tidak mengetahui kejelekan dari suatu kebaikan akan jatuh dalam kejelekan secara tidak terasa. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Setelah kita membaca penjelasan beliau ikhwan tentang bagaimana seseorang muslim harus mendidik dirinya mulai dari berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah dan bersabar dalam menyebarkan ilmu yang telah kita ketahui. Kemudian kita juga telah mendengar penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang perkara yang paling besar yang Allah perintahkan, yang apabila seorang hamba mewujudkannya dia akan menjadi orang-orang yang selamat, dan sebaliknya ketika seorang meninggalkannya akan menjadi orang yang paling hina, kekal di dalam neraka. Nah, sekarang beliau masuk pada inti yang ingin disampaikan dalam risalah ini. Baik. Maka beliau katakan, fa idza qila lak mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Di sini fa namanya apa? Fa rabithah, ya. Fa rabithah yaitu fa pengikat. Untuk apa? Mengikat penjelasan-penjelasan yang depan kemudian digandengkan dengan apa yang mau disampaikan. Jadi setelah kita mempelajari yang awal itu sebagai muqaddimah untuk landasan kita, apa yang harus kita ketahui mulai dari ilmu. Kalau sudah berilmu harus beramal. Setelah beramal dituntut untuk berdakwah. Kemudian setelah berdakwah mendapati berbagai macam gangguan dituntut untuk bersabar. Kemudian juga dalam mewujudkan tauhid harus ada wala wal bara. Harus memisahkan diri dari orang-orang kufar dan membenci mereka. Juga setelah kita tahu bahwasanya agama yang akan mengantarkan kepada keselamatan hanyalah agama tauhid, agama para nabi secara keseluruhan. Maka setelah itu, jika dikatakan kepadamu apa 3 landasan utama yang wajib atas seorang manusia untuk mengetahuinya, faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah bahwasanya 3 pokok utama yang wajib diketahui adalah pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya dan tentang nabinya serta tentang agamanya, yaitu pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya, tentang agamanya dan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah masuk pada bagian inti yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebagaimana judul risalah. Dan ketiga perkara ini, akhwan, kapan saja seorang muslim jahil terhadapnya, maka alamat seorang celaka. Dan kapan saja seorang mengilmuinya kemudian beramal dengan konsekuensinya, maka biidznillah dialah orang yang akan selamat. Dan tidak akan mungkin iman bisa terwujud sampai seorang betul-betul betul-betul ridha terhadap 3 perkara ini. Bahwasanya dia memiliki Rabb yang dia ibadahi yaitu Allah, memiliki agama
yang wajib dia bela dan mati di atasnya, yaitu Islam. Kemudian memiliki Rasul yang wajib dia ikuti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu dia akan bisa merasakan manisnya iman. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Akan merasakan manisnya iman siapa saja yang ridha bahwasanya Allah itu Rabbnya dan Islam sebagai agamanya serta Muhammad sebagai Rasulnya. Tapi keridhaan ini akhwani fillah tidak cukup kalau kita sekadar mengungkapkan saja aku ridha. Tidak. Tapi dia butuh untuk betul-betul mengetahui siapa Rabbnya dengan pengetahuan yang sebaik mungkin. Juga berusaha mengetahui agamanya serta mengetahui tentang siapa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang membuahkan amal. Bukan sekedar kenal saja, tapi pengenalan yang membuahkan amal. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuahkan akibat yang sangat bagus dalam diri-diri kita. Berupa rasa cinta yang semakin kuat dan rasa harap yang semakin kokoh serta rasa takut yang juga semakin besar. Dan perkara ini wajib atas manusia untuk mengetahuinya. Sampai-sampai dikatakan ikhwan dalam asar yang disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah, qala Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, ahlud dunya kharaju minad dunya qabla an yatata'amu atyaba ma fiha. Ahlud dunya kharaju minad dunya qabla an yatata'amu. Tata'ama yatata'amu atyaba ma fiha. Qila lahu wa ma atyabu ma fiha. Qala al ma'rifatu billahi azza wa jalla. Sehingga dari sini kita ketahui ya ikhwan, mempelajari seputar ma'rifatullah ini merupakan perkara yang paling nikmat di dunia. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak di sini, ahlu dunia, para pencari dunia. Mereka keluar dari dunia sebelum merasakan perkara yang paling bagus, paling nikmat dari hal-hal yang ada di dunia itu. Lalu ditanya, apa perkara yang paling nikmat yang ada di dunia? Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ma'rifatu billahi azza wa jalla. Pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak heran ya kawan, ketika kita melihat jalan hidup para salaf, mulai yang paling utamanya dan pendahulu kita yang paling utama yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu salaf kita yang paling utama. Kemudian para sahabat setelah beliau, generasi tabi'in dan tabi'in akan kita lihat bagaimana mereka tatkala betul-betul mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan bahwasanya itu adalah perkara yang paling nikmat di dunia, tidak tergantikan dengan harta-harta dunia. Makanya perhatikan bagaimana Nabi SAW katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, bikin kami nyaman dengan salat.
Lihat bagaimana para salaf. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai tempat yang paling nyaman atau sebagai apa? Suatu amalan yang paling nyaman bagi mereka. Nyaman sehingga ketika salat yang terpikirkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tenteram hati. Jiwa pun tenang. Hal yang semisal juga dikatakan oleh Malik Ibn Dinar rahimahullah ta'ala masih dalam Hilyah. Qala Malik Ibn Dinar kharaja ahlu dunya minad dunya walam yadhuqu at'ama syai'in fiha. Para pengejar dunia, mereka keluar dari dunia yaitu mati sebelum merasakan perkara yang paling nikmat yang ada di dalamnya. Walam yadhuqu at'ama syai'in fiha. Qala wa ma hiya ya Aba Yahya? Apa itu wahai Abu Yahya perkara yang paling nikmat yang ada di dunia? Qala ma'rifatullahi ta'ala. Yang paling nikmat adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang betul-betul mengenal Allah, sehingga kecintaan telah apa? Telah masuk di dalam hati-hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul di situ dia akan merasakan nikmat yang luar biasa. Nah, nikmat yang luar biasa. Dan inilah usaha kita. Kita mempelajari tauhid, mempelajari risalah yang seperti ini. Nah, Salatul Usul yang senantiasa para ulama menganjurkan untuk membacanya diulang-ulang. Bahkan sebagian ulama puluhan kali mengajarkannya. Selesai dari apa? Kitab, naik ke kitab berikutnya, kemudian balik lagi ke kitab ini. Karena memang setiap kita membaca padanya faidah baru biidznillah azza wa jalla. Ini tentang ma'rifatullah azza wa jalla. Kemudian pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala tentunya berkonsekuensi untuk kita mengenal syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan itulah agama ini. Dan harus mengenal orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara dalam menyampaikan syariat. Karena ada dua jenis wasithah, ikhwan. Ada dua jenis wasithah, satu wasithah yang harus kita tetapkan dan satu lagi wasithah yang tidak boleh kita tetapkan. Nah, wasithah perantara yang harus kita tetapkan di sini, yang siapa saja menolaknya maka dia kufur pada Allah, yaitu wasithatut tabligh. Wasithah perantara dalam penyampaian. Ini wajib kita tetapkan. Wajib kita menetapkan bahwasanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada perantara dalam penyampaian syariat. Kenapa? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan syariat kepada kita sebagaimana orang-orang sufiyah. Sehingga orang-orang sufiyah bangun tidur mengatakan haddatsani qalbi an rabbi. Telah menyampaikan hadis hatiku dari Rabbku langsung, tidak perlu perantara, tidak perlu nabi. Ini kufur, ikhwan. Ucapan kekufuran. Wajib seorang muslim menetapkan wasithah jenis pertama ini, yaitu wasithah apa tadi? Istilahnya wasithatut tabligh, wasithah dalam penyampaian risalah. Karena tidak mungkin tadi risalah langsung dari Allah ke kita, tapi Allah utus rasulnya, mereka sebagai muballigh anillah. Mereka lah penyampai risalah itu untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang menyelisih ini ikhwani fillah seperti orang-orang sufiyah, orang-orang rafidhah. Naam. Yang mereka apa? Tidak menetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam
pada beberapa kondisi sebagai perantara sehingga membuat syariat semau mereka sendiri. Sehingga tadi ketika ingin membuat syariat langsung katakan kepada murid-muridnya, kepada mad'unya dengan apa? Dengan istilah tadi, hatiku telah apa? Menerima wahyu dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasithah jenis kedua, ini wasithah yang tidak boleh kita tetapkan. Kapan saja kita menetapkannya, kita juga terjatuh dalam apa? Dalam kekufuran, kesyirikan. Yaitu apa? Wasithatun fil ibadah. Wasithah dalam peribadatan. Kalau wasithah dalam peribadatan tidak boleh kita tetapkan. Kenapa? Kita wajib beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam ibadah. Nah, dan untuk jenis wasithah inilah yang biasa, pemahaman kita langsung tertuju kepadanya. Ketika ada pengingkaran, tidak boleh menjadikan wasithah perantara. Maksudnya perantara dalam ibadah. Dalam ibadah tidak boleh kita menetapkan adanya perantara. Misalnya kita ingin berdoa pada Allah, langsung minta pada Allah, tidak perlu kepada perantara wali fulan atau apa syekh fulan, tidak perlu. Tapi langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedakan dua jenis wasithah yang apa? Yang satu wajib kita tetapkan, yang satunya tidak boleh. Bahkan wajib kita apa? Tiadakan. Nah, kita harus tahu wasithah yang menjadi perantara antara kita dengan Allah dalam penyampaian risalah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau mempelajari risalah yang beliau bawa kalau kita tidak mengenalnya? Jadi 3 perkara ini, ikhwan, 3 perkara yang sangat penting sebagaimana telah kita lewati di awal-awal pembahasan. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang pertama. Fa idza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih. Kemudian apabila dikatakan kepadamu man rabbuk, siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyah aku dan mentarbiyah keseluruhan makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Nanti akan kita lewati jenis-jenis tarbiyah dan apa maknanya. Pada poin ini, man rabbuk, siapa Rabbmu? Kata Rabb yang dimaksud di sini atau nama Ar-Rabb, ikhwani fillah, salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencakup nama-nama yang lain, yang semua itu kembali kepada penetapan sifat rububiyah bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terkumpul dalam apa? Dalam 3 sifat utama, yaitu Al-Khaliqul, Malikul, Mudabbir, yaitu yang menciptakan, yang memiliki jagat raya ini secara keseluruhan, dan yang mengatur. Itulah Rabb. Jadi ketika dikatakan man rabbuk, siapa Rabbmu, maka kita harus pahami bahwasanya pertanyaan ini berhubungan dengan perkara rububiyah. Siapa Rabbmu, yaitu siapa penciptamu, siapa yang memiliki engkau, dan siapa yang mengatur. Penciptaan jelas, kepemilikan jelas, dan pengaturan ini sangat luas maknanya, kawan. Pengaturan mencakup pemberian rezeki, diberi kesehatan, ditimpakan musibah, diberi sakit, dan seterusnya. Ini dalam pengaturan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang makna Rabb, dikembalikan pada 3 hal ini, yaitu apa? Al-khalqu wal mulku wat tadbir.
yaitu pada masalah penciptaan, kemudian apa? Penguasaan dan pengaturan. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh, "Na'am, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amih." Yang telah mentarbiyah aku. Tarbiyah ikhwani fillah asal maknanya pemeliharaan. Dialah yang memelihara diriku. Nah, dan keseluruhan makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Dari sini kita ketahui tarbiyah secara umum terbagi menjadi dua. Tarbiyah ammah dan tarbiyah khassah. Tarbiyah ammah atau pemeliharaan secara umum itu mencakup semua makhluk. Nah, mencakup semua makhluk. Yang berupa apa? Pemberian rizki pada mereka. Semuanya dapat rizki. Allah katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Nah, juga apa? Diberi petunjuk untuk mereka bisa mendapatkan rizkinya. Ini termasuk dalam tarbiyah ammah ya Pak. Taib ayam. Ayam mendapatkan tarbiyah ammah ketika dia bertelur. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk bagaimana telur ini nanti bisa apa? Menetas. Kemudian setelah menetas bagaimana dia mencarikan makan untuk anaknya. Taib. Sehingga dia gunakan kakinya untuk apa? Untuk nyeker-nyeker tanah. Sehingga terlihat apa yang tersembunyi di tanah dan seterusnya. Ini masuk dalam tarbiyah ammah. Ayam saja seperti itu Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan, apalagi manusia. Yang dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan untuk mereka bisa mencari apa? Jalan rezekinya. Cuman harus ada usaha. Karena kita bukan seperti orang-orang sufiyah yang kemudian meyakini rezeki sudah ditanggung, naam, kemudian tinggal duduk di rumah tidak menempuh sebab. Dalil untuk masalah ini ikhwan tentang tarbiyah ammah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang jawaban Nabi Allah Musa kepada pertanyaan Fir'aun. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Qala faman rabbukuma ya Musa, kata Fir'aun. Apa Rabbmu itu wahai Musa? Rabb kalian itu apa sebenarnya? Maka dijawab oleh Nabi Musa alaihi salam, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Rabb kami adalah Rabb yang telah memberikan segala sesuatu kepada makhluk-makhluknya, yaitu rizki diberikan kepada semua makhluknya, thumma hada, kemudian Allah berikan hidayah untuk bisa apa? Bisa mereka mempertahankan hidup. Hidayah yang dimaksud di sini hidayah yang umum ya kawan. Bukan hidayah diniyah, bukan hidayah yang sifatnya agama, bukan. Tapi hidayah bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Makanya manusia, bagaimana dia berpikir untuk bisa bertahan hidup. Nah, baik yang ada di pedalaman maupun yang ada di perkotaan, mereka Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan untuk bisa bertahan hidup dan bisa bertahan melestarikan generasinya dengan adanya pernikahan dan seterusnya. Ini namanya tarbiyah ammah. Dirasakan oleh semua makhluk Allah, yang manusia maupun binatangnya, yang mukmin maupun yang kafirnya. Kemudian tarbiyah jenis yang kedua, tarbiyah khassah. Ini pemeliharaan yang sifatnya khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Inilah yang berupa apa? Tarbiyah imaniyah. Pemeliharaan kepada hamba-hamba Allah yang berupa apa? Iman. Sehingga Allah berikan kepada mereka hidayah ikhwan, untuk bisa beriman kepadanya
dan mewujudkan iman itu dengan amalan soleh untuk bisa mendapatkan keridhaannya. Naam. Dan syariat yang Allah terapkan, yang Allah turunkan dengan perantara para rasul untuk bisa sampai kepada umat ini sebagai bentuk tarbiyah yang khassah. Nah, juga apa? Pemberian hidayah. Sehingga tarbiyah yang khasah ini ya tarbiyatut taufik. Likulli khairin wal ismah min kulli syarr. Ini hakikatnya. Hakikatut tarbiyatil khassah tarbiyatut taufik likulli khairin wal ismah min kulli syarr. Itu tarbiyah untuk mendapatkan taufik, bisa melakukan segala kebaikan dan apa? Penjagaan dari segala kejelekan. Makanya dalam kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amih. Al-alamin ya semua makhluk maksudnya. Dengan nikmat-nikmatnya semuanya mendapatkan nikmat. Nah, karena nikmat secara umum terbagi jadi dua. Nikmat yang muqayyadah dan nikmat yang mutlaqah. Nikmat muqayyadah ini yang apa? Hanya terbatas di dunia. Ini semuanya dapat. Nikmat yang terbatas di dunia ini masuknya dalam tarbiyah apa tadi? Kalau tarbiyah yang amah, tarbiyah yang sifatnya umum, semuanya dapat rezeki. Ini nikmat yang muqayyadah, terbatas di dunia. Kapan saja mati sudah nikmat itu habis, terputus. Naam. Adapun nikmat jenis yang kedua, nikmatun mutlaqah. Nikmat yang sifatnya mutlak, didapat di dunia dan akan merasakan terus kenikmatan itu sampai di akhirat. Naam, inilah nikmat yang berupa apa? Nikmatud dini, nikmat yang berupa agama yang benar. Dan kita serta kebanyakan manusia biasanya terarah pada perkara nikmat itu yang dalam benaknya hanya seputar nikmat apa? Nikmat yang muqayyadah tadi. Nikmat yang terbatas di dunia. Oleh karena itulah seorang muslim yang menginginkan nikmat yang terus-menerus didapat, akhwan, ketika hidup maupun mati dan setelah tegaknya hari kiamat kelak, nah hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala naam nikmat yang mutlak ini. Naam nikmat yang mutlak. Berupa apa? Berupa keselamatan agama dia. Kalau agama sudah selamat, istiqamah di atasnya, maka sungguh dia berada di atas nikmat yang wajib untuk disyukuri dan Allah perintahkan kita semua untuk berbahagia dengannya. Naam, sampai diperintahkan untuk kita berbahagia dengan itu. Kenapa? Karena banyak manusia merasa itu bukan nikmat. Makanya Allah katakan agar kita tahu itu nikmat yang sangat besar. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, ketika engkau mengetahui Islam, kemudian mengetahui Al-Quran, kemudian mengetahui sunnah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua hendaknya kalian bergembira. Bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih bagus dari apa yang mereka semua kumpulkan, yang dikumpulkan oleh ahli dunia. Nah, apa yang terkumpul pada seorang hamba berupa apa? Berupa nikmatul Islam wa sunnah. Itu apa? Lebih bagus dari semua yang dikumpulkan oleh ahli dunia dari perkara-perkara dunia. Yang wajib atas kita untuk bergembira atasnya sebagai bentuk kesyukuran, nah yang diiringi rasa khawatir jangan sampai lepas nikmat tersebut dari diri kita. Nah, karena nikmat yang mutlak ini, akhwan, kalau kita tidak menjaganya, dia akan terlepas. Nikmat yang berupa agama, bahkan semua jenis nikmat, kalau seorang tidak menjaganya, nah
akan terancam dengan hilangnya nikmat itu. Tayyib. Kemudian setelah menjelaskan bahwasanya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mentarbiyah kita, baik tarbiyah yang ammah maupun tarbiyah yang khasah yang kita harapkan. Syekh mengatakan wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dia adalah ma'budku, sesembahanku yang aku ibadahi. Ini bagusnya susunan Syekh dalam mengarahkan para penuntut ilmu dan mengarahkan kaum muslimin secara umum untuk bisa mentauhidkan Allah. Setelah dijelaskan Allah itu yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, ya seharusnya kita arahkan ibadah itu kepadanya. Makanya dikatakan setelahnya wa huwa ma'budi, dialah yang aku ibadahi dan aku tidak mengibadahi sesuatu selainnya. Baik, insyaallah taala untuk penjelasan tentang hal ini kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.